Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Perkenalkan, saya Vicky Pranana, mahasiswa Universitas Cyber Asia, jurusan atau program studi Teknik Informatika. Pada kesempatan kali ini, saya mencoba untuk mempresentasikan sebuah ilmu data mining, di mana mata kuliah ini diampu pada semester 3 untuk memenuhi lulusan pada ujian akhir semester ganjil tahun pelajaran 2021-2022. Untuk itu, saya mengangkat sebuah tema analisis dan implementasi framework CRISP-DM, ya, atau biasa disebut sebagai cross industry standard procedure data mining. Di studi kasus ini saya angkat klasternya adalah klaster perguruan tinggi swasta di daerah wilayah Jawa Barat dan sekitarnya. Langsung saja, pada presentasi ini saya mengangkat 4 tahap atau 4 materi. Yang pertama, apa itu data mining, kemudian yang kedua, apa itu CRISP-DM atau standard procedure data mining, dan yang ketiga, atau yang keempat, bagaimana caranya menentukan penentuan analisa dari sistem clustering dan mengangkat studi kasus analisis di sebuah perguruan tinggi swasta atau di sebuah wilayah Jawa Barat yang ada berapa sih perguruan tinggi swastanya itu, kemudian di dalamnya ada berapa manajerialnya, berapa program studinya, dan berapa hasil-hasil penelitiannya. Baik, kita langsung ke slide berikutnya, yaitu data mining. Apa itu data mining? Data mining ini biasa disebut sebagai visualisasi data. Ini agak berhubungan erat dengan visualisasi data matematika diskrit, algoritma dan sebagainya. Ini saling berkesinambungan dan ketergantungan menurut saya. Kemudian data mining itu sebagai sebuah metode penentuan data yang dapat kita ketahui bersama-sama, kemudian dapat dimanfaatkan untuk berbagai macam sumber informasi yang akan kita gali selanjutnya. Nah, untuk itu data mining ini dikenal sebagai disiplin ilmu yang tujuan utamanya adalah untuk menemukan, menggali, atau menambang pengetahuan dari data atau informasi yang kita miliki. Artinya apa? Dalam sebuah data, kita tidak hanya menentukan data itu akan dipakai atau tidak, data itu valid atau tidak, data itu berbentuk kualitatif atau kuantitatif. Tidak hanya itu. Namun, ketika kita menemukan suatu data, kita harus menggali sumber data itu dari mana, kemudian memisahkan antara data yang kuantitatif yang mana, kualitatif yang mana, kemudian menggali atau menambang pengetahuan dari sebuah data, dari sebuah masing-masing data yang sudah kita dapatkan, seperti itu. Namun terlepas daripada itu, semua pengolahan yang ada di sebuah data itu harus diproses secara prosedural melewati beberapa standarisasi yang telah dikemukakan atau yang telah ditemukan oleh beberapa para ahli di bagian data mining. Lalu kegiatan ini yang menjadi garapan untuk perhatian utama dari disiplin ini tentang data mining. Ini menurut Susanto, salah satu ilmuwan atau pakar ahli di bidang data. Lalu terdapat beberapa tiga proses yang biasa kita sebut sebagai knowledge discovery in database. Yang pertama, data itu harus diproses dulu. Setelah kita dapatkan datanya, data itu proses dulu. Kemudian setelah diproses, data itu akan diolah, di mining atau diolah. Kemudian untuk yang terakhir, tahapannya di post processing, begitu, untuk memastikan hasilnya ini valid. Ya, jadi data processing yang pertama tujuannya untuk mentransformasikan
data inputan ke dalam format yang sesuai untuk kemudian dianalisa. Jadi kalau kita mendapatkan data yang sudah atau yang belum begitu valid, kemudian sumber-sumber datanya juga belum begitu diketahui banyak orang, kemudian kita harus diproses terlebih dahulu sumber datanya dari mana, kemudian siapa yang menyampaikan data tersebut, bentuk datanya seperti apa. Lalu setelah itu diolah, lalu disalurkan kepada data miningnya yang bertujuan untuk mendapatkan pola-pola informasi yang tersembunyi di dalam basis data. Jadi data tersebut telah diproses, dipecah seperti itu, kemudian digali lagi apa saja yang ada di dalamnya, apa yang bisa diambil, lalu di post processing. Nah, di tahap ini tahap yang ditujukan untuk memastikan hanya hasil yang valid dan berguna yang dapat digunakan oleh pihak yang berkepentingan. Jadi data ini sudah matang, data ini sudah siap di posting, ya. Data ini sudah siap dijadikan sebuah informasi untuk ditindaklanjuti, untuk dimanfaatkan dan sebagainya. Seperti itu. Lalu apa itu kris PDM? Nah, itu tadi saya bilang kris PDM atau lain sebagainya atau kris DM, ya ini sebutannya banyak gitu ya, atau biasa kita sebut sebagai cross industry standard process for data mining. Nah, ini salah satu visualisasinya ada di gambar seperti ini. Jadi kris atau cross industry standard processing ini gitu ya, ini adalah perkembangan atau pengembangan yang telah dilakukan sejak tahun 1996 oleh beberapa analisis dari berbagai industri, ya, seperti standarisasi Daimler-Benz, kemudian SPSS yang sudah sangat barang tentu sering dipakai aplikasi-aplikasinya atau proses-prosesnya untuk beberapa pemanfaatan data, NCR, dan lain sebagainya. Nah, kemudian dari ketiga contoh tadi atau dari ketiga labeling itu mengerucut jadi satu, yaitu kris PDM. Jadi dia menyediakan standar proses data mining sebagai strategi pemecahan masalah secara umum dari bisnis atau unit penelitian. Ini saya dapatkan studinya dari Larousse di tahun 2006 rilisnya. Gitu. Nah, di gambar ini kita bisa lihat beberapa processing dari mulai tahapan bisnis understanding phase atau research understanding phase gitu ya. Nah, ini adalah tahapan awal dalam penentuan proses di mana kita akan menentukan data apa yang ingin kita pakai. Kita research, kita cari, kemudian kita pahami dulu data apa yang mau kita ambil, data apa yang mau kita pakai untuk dijadikan bahan analisa. Itu ada beberapa 3 poin yang mungkin saya ketahui, yaitu penentuan tujuan proyeknya secara detail dalam lingkup organisasi dan sebagainya, kemudian menerjemahkan tujuan dari data itu sendiri gitu. Kemudian yang terakhir biasanya untuk di riset atau di research gitu ya, ini hanya sambil mempersiapkan strategi awal dalam menentukan analisa-analisa selanjutnya. Setelah dari situ kita bisa ambil kesimpulan bahwasanya di phase pertama ini, tahap pertama, data itu harus diriset atau diteliti terlebih dahulu apa manfaatnya nanti ketika sudah masuk dalam proses analisa itu. Kemudian ada data understanding phase. Data understanding phase ini fase pemahaman data. Setelah kita riset, kita ambil, kita jadikan atau kita tentukan, oh ini pas jadi bahan untuk analisa lah. Kemudian kita cari pemahaman datanya. Kita cari data tersebut bersumber dari mana, kemudian tindak lanjutnya seperti apa, kemudian pembahasannya tentang apa, kemudian yang paling penting adalah
ada keterkaitan nggak dengan apa yang ingin kita teliti. Nah, itu sangat penting sekali di data understanding phase ya. Jadi setelah data itu di-research, dikumpulkan di sini, kemudian penggunaan analisis-analisis tersebut, kemudian mengevaluasi kualitas datanya seperti apa, lalu yang terakhir setelah mengevaluasi yang terakhir ada memilih sebagian kecil data apa yang ingin kita pakai, seperti itu. Setelah melalui proses data understanding phase, data itu akan masuk ke proses preparation phase, ya. Data preparation, namanya preparation, persiapan. Data persiapan ini persiapan-persiapan yang telah kita ambil tadi setelah data itu dikumpulkan, kemudian ditentukan strateginya apa, kemudian kita tahu kualitas datanya seperti apa. Setelah kita mengetahui kualitas datanya seperti apa, kita lanjutkan ke persiapan data yang sesungguhnya gitu. Jadi dari data awal dikumpulkan, kemudian digunakan untuk keseluruhan fase berikutnya. Ini berada di fase preparation phase gitu ya. Dan jika ada perubahan-perubahan yang diperlukan dalam pengolahan data di dalam proses ini, itu sangat-sangat disarankan dirubah di fase atau di tahap ketiga ini. Kenapa? Karena ketika setelah melewati fase data preparation, nah data tersebut sudah melalui proses yang nantinya dinamakan modeling phase. Jadi setelah data itu dipersiapkan, data tersebut diolah, maksud saya dicari kualitas datanya, dievaluasi dan sebagainya, masuk ke dalam proses modeling data atau modeling phase. Nah, di sini terdapat beberapa tahapan-tahapan yang dimana tahapan tersebut meliputi pemilihan aplikasi. Aplikasi maksudnya adalah penentuan model pencarian data atau pengolahan data yang seperti apa. Ya, seperti contohnya cross industri ini gitu ya, standar modelingnya seperti apa, ada chemistry dan sebagainya. Nah, nanti kita coba contohnya ada di analisa, jadi analisa pengolahan data yang telah saya coba gali ya. Nah, kemudian jika diperlukan gitu ya, proses dapat kembali ke fase pengolahan data ke dalam bentuk yang sesuai, seperti itu ya. Dan itu dengan spesifikasi kebutuhan teknik data mining tertentu. Jadi dalam modeling ini dapat kembali ke proses-proses yang dari awal kita coba selesaikan tadi, gitu ya. Kenapa? Karena tahapan ini mungkin setelah melewati tahap modeling, ya, tidak akan bisa lanjut datanya. Kenapa? Karena di data atau di proses ini, data-data tersebut mungkin tidak sesuai atau mungkin tidak, apa ya bahasanya ya, tidak menumbuhkan atau memunculkan manfaat-manfaatnya atau tujuan utama kita, seperti itu. Nah, itu dikembalikan lagi ke proses awal, kita gali lagi, kita cari lagi, kita rubah, atau mungkin kita perlu kembali lagi ke dalam proses business research gitu ya. Nah, dari modeling phase, nah tahapan model, menentukan model apa yang kita ingin buat, setelah kita telah tentukan, kemudian dirasa cocok, kita masuk ke proses evaluasi, gitu ya. Di masa ini atau di tahap ini, proses evaluasi itu salah satu proses yang paling vital menurut saya. Kenapa? Karena disinilah data tersebut ditentukan apakah layak untuk di deploy atau di post, apakah layak atau tidak. Nah, ketika di proses evaluation phase ini, di sini ketika data tersebut tidak lolos, ya bahasanya ya, tidak lolos ya, supaya menyederhanakan, tidak lolos fase evaluation phase, akan dikembalikan lagi ke modeling. Mungkin modelnya yang salah. Ketika di sini dirasa
memang modelnya tidak salah. Mungkin bukan modelnya yang salah, tapi hasil dari preparation datanya atau persiapan datanya yang salah. Atau mungkin yang kurang tepat, atau mungkin yang menurut saya eh, kurang begitu optimal gitu ya. Baru nanti di sini pada tahap ini gitu akan dikembalikan lagi ketika sudah data tersebut dirasa cukup, dikembalikan lagi ke modeling test, dikembalikan lagi ke evaluation test. Lalu mengapa tidak dikembalikan ke data understanding? Karena ketika data preparation tadi sudah dipersiapkan, sudah digali, sudah didapatkan, gitu, tidak mungkin dikembalikan lagi ke data understanding phase. Kenapa? Karena data understanding phase ini sudah melewati dua metode atau beberapa filterisasi gitu. Nah, itu tadi kasusnya ketika di evaluation phase ditolak gitu, tidak lolos. Bagaimana kalau di evaluation phase ini sudah berhasil? Nah, ketika sudah sampai di evaluation phase, data tersebut berarti sudah siap di deployment atau dikembangkan, diproses, diolah gitu. Data tersebut sudah belum matang tapi sudah diolah. Belum matang ya, tapi sudah melewati beberapa tahap persiapan standarisasi seperti itu. Jadi kesimpulannya di metode ini data tersebut melewati beberapa tahapan gitu ya. Ada 6 tahapan yang kita perlu ketahui bersama. Baik. Lalu setelah ini ada yang namanya clustering. Nah, ini clustering ini salah satu bentuk model yang kita pakai ya dari data preparation phase dan model gitu. Nah, clustering ini apa? Clustering ini pengelompokan cluster COVID, cluster rumah tangga, cluster rumah hunian, cluster A, B, C, D, dan sebagainya. Ini salah satu pengelompokan, cluster kelompok. Berarti kalau clustering pengelompokan merupakan teknik yang sudah cukup dikenal dan banyak digunakan untuk mengelompokkan data atau objek ke dalam kelompok data atau cluster. Sehingga cluster tersebut memiliki data yang mirip atau bisa berbeda dengan data yang berada dalam cluster lain. Jadi contoh di perumahan A terdapat seseorang yang bekerja di Jakarta, di cluster B juga sama memiliki orang-orang atau penghuni yang bekerja di Jakarta gitu ya. Begitupun dengan sebaliknya, atau berbeda, di klaster A hanya memiliki penghuni urbanisasi dari Jakarta, Tangerang. Di klaster B hanya ada Jakarta saja gitu, ada urbanisasi di Jakarta. Nah, itu sebuah pengelompokan yang menurut logika itu sederhana, oh itu gampang, oh itu pemahamannya hanya seperti itu gitu. Tapi tidak. Kenapa? Karena banyak modelingnya gitu, banyak itu kalau hanya contoh hanya satu dua saja. Kalau banyak gitu ya, sekelompok ya, atau berkelompok, beberapa kelompok, itu banyak kelompok, nah itu agak sulit. Nah, ini visualisasinya kurang lebih seperti ini. Ini dinamakan K-means gitu, dinamakan K-means. Dalam clustering ini, K-means ini adalah sebuah algoritma menurut saya, algoritma yang fungsinya untuk memecah gitu, memisahkan, sortir, filter, dan sebagainya. Jadi sebelum data itu di K-means atau dipecah atau dipilih-pilih nih satu 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 siapa, data ini semuanya sama di mata kita, semuanya sama gitu kan, semuanya sama. Tapi ketika kita sudah melakukan sebuah planning set gitu ya, atau sebuah clustering di sini, clustering misalkan ada beberapa dari warna ini ya, dari 3 kelompok ini lah ya. Dari 3 kelompok ini ternyata setelah kita cluster ada beberapa kelompok yang berbeda satu sama lainnya.
Ya, contohnya ada merah, biru, kemudian ini hijau gitu ya. Nah, semuanya sebelumnya itu sama. Kita nggak bisa mengetahui sebelum kita tanya. Ya, kelompok satu ini misalkan prodi 1, 2, 3 ini mahasiswa Unsia gitu ya. Mahasiswa Unsia. Nah, di Unsia itu kan terdapat beberapa program studi gitu ya. Kita nggak tahu nih kelompok-kelompok program studinya mana aja gitu ya. Apakah beberapa program studi itu ada 5, 6, 7, hanya 3 atau bahkan cuma satu gitu ya. Nah, makanya kita coba cari gali data ini. Jadi data ini kita gali mana nih yang kelompoknya informatika gitu ya. Oh, didapatkan, oh ada beberapa orang di sini, misalkan ada 10 orang di sini, warnanya merah. Kemudian, oh cari lagi ternyata ketika kita gali, kita tanya, kamu di mana, kuliahnya di sini, prodinya apa, fakultasnya apa, kita temukan, oh ternyata ada tiga program studinya di dalam sebuah kelompok bersama-sama itu gitu. Dan contoh misalnya informatika, yang merah ini, yang hijau ini ada sistem informasi, yang biru ini ada misalkan manajemen. Nah, itu sebuah proses clustering yang biasa kita coba gunakan. Kemudian ini dia analisisnya. Nah, ini analisisnya yang saya buat ya. Analisisnya di salah satu wilayah di Indonesia, yaitu di Jawa Barat. Ada beberapa pengumpulan datanya di sini. Pertama di tahap 1 gitu tadi. Di tahap 1 ada beberapa tahapan. Di sini kita mulai dari bisnis research-nya. Membuat bisnis research-nya di sini. Ada, ini sangat kecil ya, mohon maaf. Karena menyesuaikan tadi. Nah, ini tahapan pertama ada clustering. Ya, clusternya ini kita sudah clustering nih. Dari manajemen, kualitas SDM, penelitian, institusi, dan jumlah prodinya ada berapa. Ini masih acak nih, masih acak. Nah, kita clusteringnya karena kita punya 5 kategori di sini ya. Ada kualitas SDM, manajemen, penelitian, institusi, dan prodi. Ada 5 cluster yang kita ingin ambil, berarti kita buat 5 cluster tersebut. Ditemukanlah seperti ini. Masih acak-acakan. Kenapa? Karena jumlahnya masih ada yang sama di sini tuh. Ada beberapa yang sama, kemudian masih ada, wah masih banyak. Kemudian dari tahap riset, lolos riset, terdapat 5 cluster. Kemudian diambil ke tahap berikutnya, ke tahap 2 ini, yaitu di tahap bagian pemahaman data. Bagian pemahaman data. Nah, setelah data tersebut dipahami, oh ketemu. Kita kategorikannya seperti ini. Di blok di blok baris ini ada 1 sampai 5 cluster yang tadi ya. Ini pengelompokan sesuai dengan tabel yang di tahap pertama. Kemudian jadi closure 5 cluster tersebut, kita ambil beberapa clusternya. Ini dia. Kita tentukan, kita pecahin dulu masing-masing. Terdapat hampir 3 cluster yang kita kosongin dulu untuk menentukan mana yang lebih dulu kita ambil datanya gitu ya. Kita hitung datanya. Seperti itu. Setelah melakukan analisis di bagian understanding data, kita masuk ke tahap ketiga. Nah, ini persiapan datanya. Setelah kita pahami, ternyata data yang ada di tahap 2 itu kita pecah atau kita pilah. Kita pilah di eh, bagian SDM, bagian manajemen, penelitian, akreditasi atau institusi ya, dan jumlah prodi. Nah, ini itu sudah tentukan bedanya, sudah terlihat bedanya di tahap 3 dengan tahap 1. Masih berantakan tahap 1. Tahap 3 kita coba mulai pelan-pelan untuk memecah cluster-clusternya seperti apa. Nah, sekilas sama, enggak sebetulnya gitu. Nah, kemudian setelah mengikuti tahap yang ketiga gitu ya, atau tahap pemahaman atau uh, persiapan data gitu ya.
data tersebut sudah bisa diambil kesimpulannya atau sudah bisa diteruskan ke bagian modeling data. Nah, ini dia. Di klaster 5 klaster pertama atau 5 klaster gitu ya, di 5 klaster di sini ditentukan klaster 1 sampai 3 itu ada 1000 data yang kita coba olah. Klaster 1, 2, 3 itu maksudnya adalah kualitas SDM-nya, kualitas manajemennya, sama kualitas penelitiannya itu sama. Gitu ya. Kemudian di kualitas nomor 4 gitu ya. Di nomor 4 di akreditasi penelitian atau institusi terdapat 335.000 data yang diambil. Mungkin akreditasi penentuan-penentuan yang lain dan sebagainya. Nah, terakhir di jumlah prodinya ternyata di semua Jawa Barat itu terdapat 14.000 prodi gitu, 14.000 prodi. Nah, jadi klaster pertama itu kualitas SDM-nya hampir 1.000 ya, yang sudah kita olah. Kemudian kualitas manajemennya sama dengan kualitas penelitiannya juga sama. Kualitas penelitian itu artinya kualitas berapa jauh mahasiswa yang bisa menelitinya. Nah, itu adalah contoh di mana penerapan analisa PSPDN itu tahapan standarisasi prosedur yang bisa atau yang biasa diambil atau digunakan oleh banyak seorang data visualisasi atau data mining. Baik, mungkin cukup hampir sekitar 26 menit saya presentasi. Mudah-mudahan presentasi ini bermanfaat untuk saya pribadi dan umumnya untuk teman-teman yang menyaksikan video rekaman saya di YouTube. Itu, dan saya ucapkan terima kasih atas partisipasi untuk uh, menyaksikan video ini. Yang ingin bertanya atau yang mungkin ingin diskusi, silakan di kolom komentar diaktifkan, boleh di subscribe, boleh di like. Terima kasih, dan saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.